Dunia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 7 Juni 1925 di kota Bordeaux, Prancis, berlangsung sebuah konferensi internasional tentang persenjataan. Dalam konferensi ini, wakil Amerika mengusulkan agar dibuat aturan yang melarang penggunaan senjata kimia dalam perang. Ia juga mengatakan bahwa jika usulan ini ditolak, Presiden Amerika saat itu akan siap mengadakan konferensi khusus di Washington untuk membahas masalah persenjataan kimia secara lebih serius. Namun, usulan dari Amerika ini tidak mendapat dukungan dari wakil-wakil negara lain, terutama dari negara Prancis dan Inggris. Mereka menolak usulan tersebut sehingga rencana pelarangan senjata kimia dalam konferensi ini tidak terlaksana. Kita berpindah ke negara yang lain, masih di benua Eropa. Pada tanggal 7 Juni 1925, sebuah acara besar diadakan di kota Brussels, Belgia. Saat itu banyak orang berkumpul untuk menyaksikan lomba balon udara internasional yang sangat terkenal, yaitu Gordon Bennett Cup. Lomba ini merupakan ajang bergengsi di dunia penerbangan, di mana para peserta bersaing untuk terbang sejauh mungkin menggunakan balon gas. Dalam perlombaan tahun ini, tercatat ada 18 peserta dari berbagai negara. Masing-masing 3 orang berasal dari Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Italia. Selain itu, 2 orang dari Amerika Serikat dan 1 orang dari Swiss juga ikut ambil bagian. Kita berpindah ke negara Eropa lainnya. Pada bulan Juni 1925, terjadi perdebatan serius di Eropa mengenai sebuah perjanjian keamanan. Perjanjian ini memberi hak kepada Prancis untuk mengirim pasukannya melewati wilayah Jerman jika diperlukan. Namun, hal ini langsung mendapat kritik keras dari media di Jerman. Semua surat kabar di sana menolak perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa Jerman tidak akan pernah menandatanganinya karena dianggap merugikan dan tidak mendorong Jerman untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia I untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, di Jenewa, tokoh politik Inggris, Chamberlain, menyampaikan dalam wawancara bahwa nota atau dokumen resmi tentang perjanjian itu akan diserahkan kepada Jerman pada waktu yang tepat. Ia juga menegaskan bahwa isi perjanjian telah disusun bersama oleh Prancis dan negara-negara sekutu. Menteri Luar Negeri Prancis menambahkan bahwa Belgia sudah menyetujui isi perjanjian tersebut. Sebagai kelanjutan dari situasi tersebut, kita berpindah ke negara Eropa lainnya. Pada tanggal 10 Juni 1925, laporan dari London, Inggris, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isi dari perjanjian jaminan yang sedang dibahas oleh negara-negara besar Eropa. Inti dari perjanjian tersebut adalah prinsip timbal balik dan keadilan, di mana semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga perdamaian. Dalam hal ini, Inggris menyatakan kesediaannya untuk menjaga perbatasan antara Prancis dan Jerman, tidak peduli dari pihak mana serangan berasal. Artinya, jika suatu hari Prancis menyerang Jerman atau sebaliknya, Inggris akan bertindak untuk memulihkan keadaan dan mencegah perang yang lebih besar. Namun perjanjian ini tidak bisa langsung diberlakukan tanpa syarat. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa Jerman harus terlebih dahulu bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Langkah ini dianggap penting agar Jerman bisa diakui sebagai bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia. Bagi negara-negara seperti Inggris dan Prancis, keikutsertaan Jerman dalam Liga Bangsa-Bangsa akan menjadi dasar kepercayaan bahwa Jerman siap bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik di Eropa.
Kita berpindah ke benua Amerika. Pada tanggal 8 Juni 1925, laporan dari Washington, Amerika Serikat, militer Amerika Serikat melakukan latihan besar-besaran di Hawaii yang melibatkan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan pendarat. Dari hasil latihan itu, para pemimpin militer menyimpulkan bahwa pertahanan Hawaii masih belum cukup kuat. Mereka menyarankan agar pertahanan pulau tersebut diserahkan kepada pasukan udara bergerak yang lebih lengkap dan modern. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam konflik yang sedang terjadi di Tiongkok, kecuali jika keselamatan warga negara Amerika di sana terancam. Jika situasinya semakin memburuk, bukan tidak mungkin negara-negara besar lainnya juga bekerja sama untuk melindungi warga negaranya masing-masing di Tiongkok. Kita berpindah ke benua Asia. Pada bulan Juni 1925, situasi politik di Tiongkok sedang memanas. Di berbagai kota besar seperti di Peking, Shanghai, Fuzhou, dan Kanton, terjadi aksi-aksi protes dan pemogokan yang melibatkan pelajar, buruh, dan masyarakat luas. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan Shanghai yang muncul setelah peristiwa tragis pada 30 Mei 1925. Saat itu, tentara Inggris menembaki sekelompok pelajar dan buruh Tiongkok yang sedang berdemo, sehingga menyebabkan kemarahan besar di seluruh negeri. Sebagai bentuk solidaritas, para mahasiswa di Peking menggelar demonstrasi besar-besaran yang mengancam kekuasaan asing di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok bahkan sempat meminta perwakilan negara asing untuk menyarankan staf kedutaan mereka agar menjauh dari lokasi demo demi keamanan. Namun, utusan dari Italia menyarankan bahwa jika pemerintah khawatir akan dampaknya, seharusnya demonstrasinya yang harus dilarang. Sementara itu, di Shanghai, para pekerja pelabuhan dari perusahaan asing melakukan pemogokan kerja, sehingga mengganggu pengiriman barang termasuk teh yang saat itu tidak bisa diekspor karena tidak ada persediaan. Situasi yang sama terjadi di Fuzhou, di mana telah diumumkan pemogokan umum, walau suasananya masih tenang namun penuh ketegangan. Di Kanton, pemerintah memastikan bahwa seluruh warga asing sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kita berpindah lagi masih di benua Asia. Pada bulan Juni 1925, wilayah Arab sedang mengalami masa perubahan besar. Raja Husain bin Ali, penguasa wilayah Hijaz yang meliputi kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah, menghadapi tekanan kuat dari seorang pemimpin baru yang sedang naik daun, yaitu Ibnu Saud. Sebelumnya, Raja Husain dikenal sebagai tokoh penting dalam pemberontakan Arab melawan Turki Utsmani saat Perang Dunia I. Ia mendapat dukungan dari Inggris dan pernah menjadi pemimpin yang disegani. Namun setelah perang berakhir, dukungan itu mulai berkurang, dan Ibnu Saud dari wilayah Najd mulai memperluas kekuasaannya ke barat. Pada tahun 1924 sampai 1925, pasukan Ibnu Saud berhasil menguasai kota suci Mekah dan memaksa Raja Husain untuk mundur ke kota pelabuhan Aqabah, yaitu sebuah kota dekat perbatasan Yordania sekarang. Karena wilayah itu dianggap tidak aman, Inggris meminta Husain pindah ke Basrah di wilayah Irak yang saat itu juga berada di bawah pengaruh Inggris. Raja Husain mengatakan bahwa ia bersedia pindah asalkan Ibnu Saud meninggalkan Mekah. Namun permintaan ini tidak mungkin dipenuhi karena Ibnu Saud sedang memperkuat kekuasaannya di wilayah itu.